Scientology. Kata itu sendiri memunculkan gambaran, senyum gemerlap selebriti Hollywood, bisikan ritual aneh, dan tuduhan sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di bawah permukaan. Didirikan pada awal studi menulis fiksi ilmiah L. Ron Hubbard, Scientology telah berkembang dari gerakan kecil menjadi fenomena global. Para pengikutnya percaya pada ajaran Hubbard, yang mengklaim bahwa manusia adalah makhluk abadi, yang dikenal sebagai Thetan, terperangkap dalam keberadaan fisik. Ini adalah agama yang diselimuti kerahasiaan, memicu rasa ingin tahu dan kontroversi secara bersamaan. Gereja Scientology dikenal karena pembelaannya yang agresif terhadap praktik dan anggotanya, seringkali berbenturan dengan kritik dan mantan anggota yang berbicara menentangnya. Bagi sebagian orang, ini adalah jalan menuju pencerahan spiritual. Mereka menemukan penghiburan dalam ajaran dan praktik gereja, yang menjanjikan untuk membuka potensi sejati mereka dan membawa transformasi pribadi. Bagi yang lain, ini adalah aliran sesat yang berbahaya dan manipulatif. Kritikus berpendapat bahwa gereja mengeksploitasi anggotanya, menuntut sejumlah besar uang untuk kursus dan sesi audit, dan menggunakan manipulasi psikologis untuk mempertahankan kendali. Apa kebenaran di balik sistem kepercayaan yang penuh teka-teki ini? Sifat rahasia gereja membuat sulit untuk memisahkan fakta dari fiksi, dan doktrinnya yang kompleks bisa sulit dipahami oleh orang luar. Mari kita kupas lapis demi lapis dan masuk ke dalam dunia Scientology. Kita akan menjelajahi asal-usulnya, praktiknya, dan pengalaman mereka yang telah menjadi bagian darinya. Scientology sering dikaitkan dengan wajah-wajah terkenal seperti Tom Cruise dan John Travolta. Selebriti ini telah menjadi wajah publik gereja, menggunakan pengaruh mereka untuk mempromosikan ajarannya dan membelanya dari kritik. Pengabdian mereka yang tak tergoyahkan telah menarik minat publik, menarik perhatian ke gereja dan praktiknya. Tetapi itu juga memicu skeptisisme. Banyak yang bertanya-tanya mengapa orang-orang sukses ini mau berkomitmen pada organisasi yang kontroversial, dan apa yang mereka peroleh dari keterlibatan mereka. Mengapa orang-orang sukses ini menganut keyakinan yang tidak konvensional seperti itu? Apakah itu janji pemenuhan spiritual, rasa kebersamaan, atau sesuatu yang lain sama sekali? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke awal mulanya. Kita akan mempelajari kehidupan L. Ron Hubbard, perkembangan ajarannya, dan kebangkitan gereja Scientology. Baru setelah itu, kita dapat mulai mengungkap misteri keyakinan bertabur bintang ini. Kisah Scientology dimulai bukan di tempat ibadah, melainkan di benak seorang penulis fiksi ilmiah, L. Ron Hubbard. Lahir pada tahun 1911, Hubbard adalah seorang penulis produktif yang menulis banyak cerita fiksi populer sebelum terjun ke dunia pengembangan diri dan spiritualitas. Di Amerika pada tahun 1950-an, di tengah kecemasan perang dingin dan rasa haus akan peningkatan diri, bangsa ini siap menerima ide dan filosofi baru. Orang-orang mencari cara untuk mengatasi tekanan kehidupan modern dan ancaman perang nuklir yang membayangi. Hubbard menerbitkan Dianetics, ilmu pengetahuan modern tentang kesehatan mental pada tahun 1950. Buku ini, menurutnya, memegang kunci untuk membuka potensi manusia dan mencapai kondisi kesehatan mental yang sempurna. Itu adalah pernyataan berani yang memikat imajinasi banyak orang. Dianetics mengemukakan bahwa pikiran manusia terbagi menjadi dua bagian. Pikiran analitis, yang rasional dan sadar, dan pikiran reaktif, yang irasional dan bawah sadar. Menurut Hubbard, pikiran reaktif adalah sumber dari semua penderitaan manusia. Gagasan Hubbard, perpaduan antara psikoterapi, spiritualitas, dan konsep fiksi ilmiah, beresonansi dengan generasi yang mencari jawaban. Metodenya menjanjikan tidak hanya kelegaan dari tekanan psikologis, tetapi juga jalan untuk mencapai potensi penuh seseorang. Seiring Dianetics mendapatkan popularitas, ia berkembang menjadi Scientology, yang memposisikan dirinya sebagai agama yang menawarkan tidak hanya kejernihan mental, tetapi juga pembebasan spiritual. Transformasi ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Hubbard, ketika ia mulai memasukkan lebih banyak elemen spiritual dan metafisik ke dalam ajarannya. Scientology berdiri dengan gereja dan pusat-pusat di seluruh dunia, menarik pengikut dari semua lapisan masyarakat. Agama ini menjanjikan jalan yang komprehensif menuju perkembangan pribadi dan spiritual, dengan sistem kursus dan praktek struktur yang dirancang untuk membantu individu mencapai pencerahan. Ajaran Hubbard menjanjikan para pengikutnya jalan menuju transendensi, sebuah perjalanan untuk menjadi bersih dari beban hidup.
Keadaan clear ini digambarkan sebagai kondisi di mana seseorang bebas dari pengaruh pikiran reaktif, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih rasional dan memuaskan. Bagi banyak orang, Scientology menawarkan rasa tujuan dan arah di dunia yang kacau. Scientology menyediakan kerangka kerja untuk memahami pikiran, jiwa, dan alam semesta, menjanjikan tidak hanya kesehatan mental, tetapi juga kebangkitan spiritual yang mendalam. Inti dari Scientology adalah konsep jembatan menuju kebebasan total. Jembatan ini bukanlah struktur fisik, melainkan sebuah jalur metaforis yang menggambarkan perjalanan seseorang untuk mencapai pencerahan spiritual dan kebebasan tertinggi. Ini adalah panduan komprehensif yang menguraikan berbagai tahapan dan tingkat perkembangan spiritual yang harus dilalui oleh seorang Scientologist untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Jembatan metaforis ini menguraikan langkah-langkah yang diyakini oleh para Scientologist diperlukan untuk mencapai pencerahan spiritual. Setiap langkah di jembatan mewakili tingkat kesadaran dan pemahaman spiritual tertentu, dan dirancang untuk membantu individu secara sistematis mengatasi hambatan yang mencegah mereka menyadari sifat spiritual sejati mereka. Ini adalah sistem yang kompleks yang melibatkan kursus, pengakuan yang disebut auditing, dan pengejaran tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kursus-kursus ini dirancang untuk memberi individu pengetahuan dan alat yang mereka butuhkan untuk menavigasi perjalanan spiritual mereka. Sementara sesi auditing membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan pengaruh negatif dari masa lalu mereka. Auditing, praktik inti, melibatkan seorang auditor terlatih yang menggunakan e-meter, alat yang mirip dengan detektor kebohongan untuk membantu individu mengidentifikasi dan menghadapi trauma masa lalu dan emosi negatif. E-meter mengukur hambatan listrik kulit, yang diyakini mencerminkan keadaan mental individu. Melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, auditor membantu individu mengungkap dan mengatasi akar penyebab tekanan spiritual mereka. Melalui proses ini, Scientologists percaya bahwa mereka dapat melepaskan beban spiritual dan bergerak lebih dekat ke keadaan clear. Mencapai keadaan clear dianggap sebagai tonggak utama dalam perjalanan seorang Scientologist, karena ini menandakan hilangnya pikiran reaktif, yang dianggap sebagai sumber pikiran dan perilaku irasional. Mencapai clear adalah tonggak penting, yang menandakan kebebasan dari pikiran reaktif dan keterbatasannya. Keadaan ini ditandai dengan rasa kejelasan, peningkatan kesadaran, dan kemampuan yang lebih besar untuk menanggapi tantangan hidup dengan cara yang rasional dan konstruktif. Namun, perjalanan tidak berakhir di sana. Jembatan menuju kebebasan total berlanjut melampaui keadaan clear, dengan tingkat perkembangan spiritual tambahan yang dikenal sebagai tingkat operating thetan, OT. Tingkat-tingkat ini dirancang untuk membantu individu mencapai tingkat kesadaran dan kemampuan spiritual yang lebih tinggi. Ini berlanjut dengan tingkat eksplorasi dan pencerahan spiritual lebih lanjut. Setiap tingkat OT mewakili tahap baru pertumbuhan spiritual, dengan tantangan dan imbalannya sendiri yang unik. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kebebasan spiritual total dan realisasi potensi penuh seseorang sebagai makhluk spiritual. Ketenaran Scientology tidak dapat dipisahkan dari para pengikutnya yang selebriti. Tom Cruise, bisa dibilang anggota paling terkenalnya, telah menjadi identik dengan agama ini. Advokasinya yang lantang dan keterlibatannya yang terkenal telah membawa perhatian dan pengawasan terhadap gereja. John Travolta, aktor Hollywood terkenal lainnya, menganggap Scientology telah membantunya mengatasi tragedi pribadi. Para aktor ini, bersama dengan anggota selebriti lainnya, telah menggunakan platform mereka untuk memuji kebaikan Scientology, menarik pengikut dan kontribusi keuangan. Pengaruh mereka tidak dapat disangkal, membentuk persepsi publik tentang agama ini, dan mendorong pertumbuhannya, terutama di kalangan Hollywood. Bagian kelima, di balik senyum selebriti, bisikan penyalahgunaan. Meskipun tampak glamor dan didukung oleh selebriti, Scientology telah dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kesalahan. Mantan anggota, banyak diantaranya dulunya adalah pengikut setia, telah maju dengan tuduhan yang mengganggu tentang penyalahgunaan, eksploitasi, dan intimidasi di dalam gereja. Kisah-kisah tentang pemutusan paksa hubungan dengan anggota keluarga yang meninggalkan gereja, biaya yang sangat mahal untuk kemajuan spiritual, dan manipulasi psikologis melukiskan gambaran yang gelap.
Kritikus berpendapat bahwa Scientology memangsa orang-orang yang rentan, menggunakan taktik pemaksaan untuk mempertahankan kendali, dan membungkam perbedaan pendapat. Tuduhan-tuduhan ini, yang dibantah keras oleh gereja, telah membayangi citra Scientology, dan memicu skeptisisme publik. Meninggalkan Scientology seringkali digambarkan sebagai pengalaman yang mengerikan. Mantan anggota menceritakan tentang tekanan hebat yang mereka hadapi, kampanye pelecehan dan kehilangan komunitas serta sistem pendukung mereka yang menyakitkan. Kisah mereka memberikan gambaran tentang tantangan melepaskan diri dari cengkeraman Scientology. Kisah-kisah pribadi ini menantang narasi yang disajikan oleh gereja. Mereka menimbulkan pertanyaan tentang sifat asli praktik Scientology dan dampaknya terhadap individu. Suara-suara mantan anggota yang dulu dibungkam, kini semakin sulit untuk diabaikan, menambah bahan bakar perdebatan seputar legitimasi Scientology. Dengan berkembangnya internet dan media sosial, Scientology semakin diawasi. Film dokumenter, laporan investigasi, dan platform online telah menyediakan ruang bagi mantan anggota untuk berbagi cerita mereka, dan bagi para kritikus untuk mengupas ajaran dan praktik gereja. Internet telah menembus tabir kerahasiaan yang menyelimuti Scientology, sehingga gereja lebih sulit mengontrol narasinya. Skeptisisme publik telah berkembang, didorong oleh aksesibilitas informasi dan menjamurnya suara-suara kritis. Scientology, yang dulu diselimuti misteri, kini terpaksa berhadapan dengan publik yang lebih terinformasi dan kritis. Scientology menjadi bukti kekuatan keyakinan yang abadi dan hubungan rumit antara iman, ketenaran, dan kontroversi. Scientology telah menarik jutaan pengikut di seluruh dunia, termasuk tokoh-tokoh terkemuka yang menganggap Scientology telah mengubah hidup mereka. Namun, warisannya tetap terkait erat dengan tuduhan-tuduhan pelecehan, eksploitasi keuangan, dan pembungkaman perbedaan pendapat. Taktik litigasi agresif gereja dan status bebas pajaknya yang kontroversial di Amerika Serikat telah semakin memicu pengawasan publik. Dampak Scientology terhadap agama dan budaya modern tidak dapat disangkal, tetapi masa depannya masih belum pasti. Saat kita menavigasi kerumitan kepercayaan di abad ke-21, Scientology terus memicu perdebatan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. Bisakah sebuah agama yang mengklaim menawarkan kebebasan spiritual juga dituduh menekan otonomi individu? Berapa harga sebenarnya dari pencerahan spiritual dalam struktur hierarki Scientology? Masa depan Scientology masih belum pasti. Akankah ia beradaptasi dengan pengawasan yang meningkat dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang? Atau akankah ia terus beroperasi dalam benteng kerahasiaan dan kontrol? Hanya waktu yang akan menentukan bagaimana keyakinan kontroversial ini akan menavigasi tantangan dan peluang yang ada di depan.